Kali ini kita akan membahas tentang Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariyah yang merupakan Ummu Umara dan dikenal juga sebagai pejuang wanita perisai Rasulullah. Bahkan dikabarkan dalam kematiannya, malaikat pun ikut menyambutnya. Lantas, bagaimanakah kisah heroik Nusaibah binti Ka'ab? Yaitu Abdullah bin Zaid dan Habib bin Zaid. Setelah suami pertamanya wafat dalam perang, Nusaibah pun menikah dengan Ghaziyah bin Amru al-Mazini an-Nazari. Nusaibah adalah satu dari dua perempuan yang ikut dalam Bayat Aqabah kedua tahun 622 Masehi. Bayat Aqabah merupakan perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yathrib, yakni Nusaibah dan Asma binti Amr bin Adi. Mereka bersumpah setia kepada Rasulullah dalam pelaksanaan 3 perkara, yakni tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Saat perang Uhud berlangsung, peta pertempuran berubah dan kaum muslimin terpojok. Ibnu Kumayyah yang merupakan musuh hendak membunuh Rasulullah dengan pedangnya. Nusaibah dengan gagah berani melakukan penjagaan kepada Rasulullah dan bertahan menggunakan pedang dan anak panah. Ia menghalang-halangi Ibnu Kumayyah agar tidak menyentuh Rasulullah. Ibnu Kumayyah menyerang Nusaibah tanpa ampun. Ia mengayunkan dan melayangkan pukulan pada Nusaibah. Nusaibah terpojok. Kekuatannya tidak ada apa-apanya dibandingkan Ibnu Kumayyah. Tetapi Nusaibah tidak menghiraukan luka di sekujur tubuhnya dan tetap berdiri dengan kokoh. Dalam perang tersebut, Nusaibah mendapatkan 13 luka sabetan, dan salah satu yang terparah adalah di pundaknya. Atas usahanya dalam perang demi menjaga keselamatan Rasulullah, Rasulullah memuji dan berdoa untuk keluarga Nusaibah. Masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Meskipun umat Islam kehilangan sosok Rasulullah SAW, namun Nusaibah beserta suami dan kedua anaknya tetap bertempur di sisi kaum muslimin. Begitu pula masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada masa itu muncul sosok Musailamah al-Kadzab yang dengan kesombongannya mengaku sebagai seorang nabi. Abu Bakar pun murka dan mendeklarasikan perang terhadap Musailamah. Dalam perang itu, Hubaib bin Zaid, anak bungsu Nusaibah, tertangkap oleh pasukan Musailamah dan disiksa. Musailamah memaksa Hubaib untuk mengakui bahwa Musailamah adalah seorang nabi. Namun Hubaib menolaknya, hingga nabi palsu itu pun memotong-motong tubuh Hubaib sampai mati. Kematian Hubaib memberikan luka mendalam untuk Nusaibah. Diceritakan bahwa dalam perang Yamamah, seorang musuh berhasil memotong satu tangan Nusaibah. Tanganku terpotong dan aku ingin membunuh Musailamah. Aku tidak akan berhenti sampai orang kotor itu terbunuh. Hal tersebut membuat tekad Abdullah untuk membunuh Musailamah semakin berkobar dan kuat. Dia dan pemuda bernama Wahsy menerjang musuh ke garis depan perang untuk mencari Musailamah. Di sela suasana perang yang berkecamuk, sebuah kabar menggembirakan tersiar luas. Musailamah sudah terbunuh.
Saksi yang melihat mengatakan bahwa yang berhasil membunuh Musailamah sang nabi palsu adalah Abdullah dan Wahsy. Nusaibah pun bersujud syukur saat mendengarnya, dan kematian Musailamah menandakan kemenangan pasukan muslimin yang dipimpin oleh Abu Bakar. Nah, itu tadi kisah heroik Nusaibah binti Ka'ab yang mendapat julukan sebagai Ummu Umara. Kisah kepahlawanan Nusaibah yang berani dalam membela dan melindungi Rasulullah menjadi suatu bentuk pengorbanan yang akan selalu dikenang hingga saat ini.